Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu, ada yang mau saya tanya-tanya nih, Bu. Boleh. Penyebab dari dendam itu apa ya, Bu? Penyebab dendam itu luka. Seseorang yang pernah luka, ngalamin rasa sakit hati, atau yang pernah terzolimi, ataupun rasa sakit ya yang luar biasa, nggak diobatin. Asalnya sebelum dendam, kebencian. Sebelum benci, marah. Iya. Sebelum kejadian marah, mungkin ada sesuatu yang menyinggung perasaan dia. Terus dari semua itu akumulasi kemarahan jadi dendam. Gitu. Kalau dendam itu bahaya nggak sih, Bu? Bahaya, karena dia stuck ya di situ. Orang yang cuman memikirkan dendamnya itu orang yang jalan di tempat. Yang dia pikirkan gimana caranya aku membalas ini. Rasa sakit ini, dia harus ngerasain hal yang sama. Makanya dendam itu lebih ke aksi. Oh gitu. Ya. Serem juga ya? Iya. Kalau masih yang benci, aksinya kecil-kecilan. Oh gitu. Mungkin ya berbagai cara dia ya buat melepaskan emosi dia. Tapi kalau yang dendam itu besar-besaran. Pokoknya gimana caranya supaya orang itu hancur. Dendam itu sama dengan psikopat bukan? Belum. Oh belum ya? Belum. Psikopat itu kan udah yang parah ya? Merasa itu menyakiti itu kebutuhan. Oh gitu. Iya. Kalau dendam itu masih normal, cuman kalau dibiarkan ya bisa nyakitin ya. Ngarah ke situ bukan, Bu? Ya lama-lama. Lama-lama bisa. Kan kalau dendam kan pasti teringat terus, teringat lagi. Apalagi kalau ketemu sama orangnya kan pasti memikirkan cara kan. Untuk gimana caranya orang itu ya gimana lah, pokoknya kena musibah atau apa kayak gitu. Terus menerus gitu loh, Bu, kadang. Itu cara lainnya nih, Bu, ya, supaya dendam itu musnah, benar-benar musnah sampai benar-benar memaafkan, itu caranya gimana? Cara simple, biasanya kalau orang dendam itu kan dia susah dikritik ya, susah dinasehatin, susah diarahkan, ya membara. Oh gitu. Kemarahannya membara. Jadi kecuali dia sadar, cuman masalahnya kan kalau orang lagi emosi, berarti kan dia di luar kendali. Iya benar. Kan? Dia akan ngelakuin berbagai cara. Rata-rata sih agak susah diarahkan, dikasih masukan agak susah. Jadi kalau masih di yang kebencian bisa diobatin, tapi kalau udah dendam biasanya dia nggak mau berhenti sampai dia ngelihat hal yang sama di diri orang yang nyakitin dia. Itu kan, Bu, nyakitin gitu ya, bisa main fisik dong, Bu? Bukan main fisik lagi. Udah parah. Bisa kemana-mana. Oh, Bu, kan kalau misalkan itu dia kan bahaya tuh, Bu, kalau dendam gitu ya, Bu. Dia itu bakal terus pikirannya mengarah ke situ terus ya, Bu, ya? Kayak mengarah ke situ, mulu ke situ lagi gitu. Dia tuh kan kalau dendam pikirannya tuh kayak stuck di situ. Kalau orang mau balas dendam nih, sebenarnya dia juga udah memberhentikan kesuksesan untuk dirinya sendiri. Jadi dia akan memikirkan cara-cara kan, gimana cara menjatuhkan. Jadi dia stuck di situ, dia berhenti di situ. Sedangkan memaafkan ya sebaliknya kan dia move on, dia tinggalkan semua, dia maju ke depan. Biarkan aja yang nyakitin gitu kan, itu prinsip yang memaafkan tadi. Gitu. Kalau yang dendam, dia nggak akan berhenti. Tapi sebenarnya dia udah terhenti. Masa-masa depan dia tuh terhenti karena dia sibuk di situ. Oh, sibuk di situ aja ya, Bu. Stuck gitu. Tapi, Bu, gini ya, Bu, kalau pendendam itu biasanya kebanyakan ya, Bu, ya, pendendam itu kenapa ya? Misalkan dia punya usaha, itu sampai jatuh. Ya. Gara-gara dia mikirin dendam itu terus. Iya. Karena kan dendam itu ya ada butuh biaya juga ya. Iya benar. Kehidupan kita kan juga membutuhkan biaya. Iya. Dendam, kalau dia ngelakuin sesuatu dia akan mengeluarkan dana kan ke sini. Iya benar. Sementara
proses kehidupan dia tuh kayak terhalang, mau kerja jadi nggak semangat. Iya, Pokoknya benar. dia fokusnya semuanya ke situ, ke kebencian yang dahsyat itu gitu. Bahaya ya, Bi. Bahaya sebenarnya. Serem juga ya. Tapi apa ya, mereka itu kalau mau keluar dari situasi itu kira-kira nih Bu ya, orang pendendam apa bisa taubat? Bisa, itu tadi ya. Kalau dia sadarin sebenarnya dendam itu bikin kehidupan dia tuh stagnan gitu ya, stagnan. Itu rugi sebenarnya. Baru dia bisa taubat. Tapi kalau dia nggak sadarin, ya pokoknya harus. Kamu hancur di tanganku. Ya gimana mau taubat? Dia akan terus kejar sampai dia puas. Gitu. Oh iya benar sih Bu. Terus juga aku lihat kalau pendendam itu dia ini ya Bu ya, suka merendahkan. Ya itu tadi ya. Jadi itu dampak. Orang yang suka merendahkan sebenarnya ada masalah di bawah sadarnya. Oh iya. Mungkin dia pernah direndahkan, mungkin dia terus mentalnya nggak kuat ya, karena terus bertubi-tubi, dia nggak tahu gimana cara menyelesaikan emosinya. Akhirnya dia lemparkan ke orang-orang sekitar, orang-orang yang nggak bersalah. Terus nggak bisa dikritik ya Bu, bener nggak? Anti kritik. Oh anti kritik. Ya orang anti kritik sebenarnya itu banyak luka. Oh. Di hati yang tersimpan di memori bawah sadarnya. Orang anti kritik. Jadi mungkin dia terlalu banyak dikritik masa kecilnya. Jadi udah daya tampungnya udah penuh gitu. Jadi dia nggak mau lagi dengar kritikan itu. Tapi saya pernah lihat sih kalau orang pendendam itu serem sih menurut. Marah itu manusiawi ya. Iya. Semua manusia kan punya emosi kan. Cuman kalau sampai dendam itu kayaknya nyiksa diri sih. Iya Bu. Efeknya panjang. Fisik sakit. Iya. Pikiran stuck. Hati nggak tenang. Ya pokoknya nggak nyaman. Nyari duit juga susah jadi. Susah. Jadi semuanya terhalang gitu jadinya. Bu, kalau penyebab orang nggak pede apa ya? Orang nggak percaya diri. Ya dia kan nggak percaya sama dirinya ya. Itu karena dari kecilnya dia nggak dipercaya. Apapun dilarang, dicegah, nggak dipuji, nggak didengarkan, serba dikecilkan gitu. Iya benar. Iya, jadi kasihan ya buat anak-anak. Iya, jadi kalau kita terlalu banyak melarang anak gitu, atau kita yang dilarang masa kecilnya itu serba nggak dipercaya, apapun dilarang, nggak didengarkan itu nyakitin itu. Terus tersimpan di bawah sadar. Bawah sadarnya itu ngerasa jadi kamu tuh nggak layak gitu. Seolah-olah, padahal belum tentu kan. Iya benar. Tuh, ya. Jadi ada mental block akhirnya. Waktu kita mau ngelakuin sesuatu, karena di bawah sadarnya tuh bilang kamu nggak layak, akhirnya tercegah. Mau ngelakuin banyak hal tuh tercegah. Dia nggak pede nih misalkan Bu ya. Itu ada hubungannya nggak Bu, kayak direndahkan, dihina, dicaci, dimaki gitu sama pasangan misalkan. Contohnya gitu. Itu ada hubungannya nggak Bu? Ada. Jadi waktu kita ngerasa diri kita itu nggak layak, karena masa kecil itu terlalu ditekan ya. Akhirnya kan lagi-lagi balik ke energi ya. Energi vibrasi kita, gelombang frekuensi kita itu terpancar keluar. Orang sekitar ngelihat itu dan ngerasain itu. Akhirnya dia memperlakukan kita semena-mena. Gitu. Beda dengan orang yang percaya diri. Jadi kalau di mata orang-orang di luar sana itu, orang yang memancarkan rasa nggak percaya diri itu, seseorang yang gampang diganggu. Seseorang yang
gampang diusik gitu. Nah, beda dengan yang percaya diri. Oh iya Bu. Ya, kalau percaya diri itu kan gimana mau ganggunya? Dia yakin dengan dirinya. Oh iya. Kalau yang nggak percaya diri kan seolah-olah dia dengan dirinya aja dia nggak percaya. Bagaimana orang lain percaya sama dia? Iya, Nah itu akhirnya seolah-olah mengundang masalah baru. Berarti nyambung gitu ya Bu ya, kayak gitu. Nyambung. Kayak misalkan direndahkan, diiniin gitu Iya. kan. Nah terus kayak nggak pernah dipuji. Iya. Padahal pujian itu makanan jiwa ya. Iya. Kalau kita makanan jiwanya nggak terpenuhi, Iya benar. misalnya seperti pujian, Nggak dihargain, itu masuk jadi bikin nggak percaya diri nggak sih Bu? Misalkan kita nih dalam berumah tangga misalkan contohnya, terus pasangan itu nggak menghargai kita gitu, terus kayak kita tuh nggak dipercaya apapun sama dia itu Bu, itu jadi ngefek nggak Bu ke itu, jadi kita nggak pede pada diri kita. Iya. Jadi nggak cuman masa kecil, jadi masa-masa yang baru terjadi pun bisa bikin kepercayaan diri kita berkurang, lama-lama hilang. Jadi kalau kita misalnya ada seseorang yang rumah tangga, dia selalu didikte, ditekan suaminya, nggak pernah diperlakukan dengan baik, nggak layak gitu ya, itu bisa bikin turun, semangat hidupnya turun, percaya diri dia hilang. Nah, makanya pasangan hidup ya, suami atau istri itu dibutuhkan saling mensupport, ya, supaya tetap terjaga rasa percaya diri. Dari nggak percaya diri bisa ke trauma ya Bu? Iya, nah, akhirnya nanti jadi mental block. Mental block itu maksudnya gini, antara keinginan dengan isi jiwanya nggak selaras. Oh, ya paham. Dia kepingin ke sana, mentalnya bilang jangan, aku takut. Aku mau ke situ, aku mau coba. Enggak jangan, aku nggak bisa, aku nggak layak. Nah itu mental block. Oh, mental block. Mental block. Jadi antara pikiran perasaannya nggak selaras, nggak sinkron. Kalau misalkan Bu ya, kan habis nggak percaya diri, terus jadinya trauma, itu terkadang sebelum terjadi dia udah membayangkan duluan gitu Bu. Jadi ketakutan duluan itu apa ya Bu namanya? Ya itu, kalau yang itu masa kecilnya itu sering ditakut-takutin. Oh. Misalnya ada anak-anak nih, jangan ke sana ya, nanti kamu jatuh. Oh iya. Jangan ke sini, nanti kamu gini. Jangan ke situ, nanti dia akan tumbuh tuh ragu-ragu mau bergerak. Oh gitu. Ya, jadi serba takut, kayak ya balik lagi nggak pede, kita nggak percaya diri jadinya. Oh berarti nyambung ya Bu ya ke situ. Ya. Di sekitar dia banyak yang maju, sukses, pasti dia pingin kan? Iya pengen. Tapi alat dorong dia kurang dari dalam diri dia. Apa? Rasa percaya dirinya kurang. Karena itu tadi masa kecil atau mungkin yang baru terjadi, sering disalah-salahkan. Iya. Disepelekan, dicemooh, dikecilkan kemampuannya, tuh lama-lama hilang percaya dirinya, berkurang gitu. Tapi itu bisa disembuhkan Bu? Bisa. Caranya? Ke terapis. Terapis. Ke hipnoterapis. Kalau untuk melepas mental block ya, kalau secara manual agak susah, karena itu kan memori ya, data negatif yang tersimpan di bawah sadar, itu susah kalau secara manual. Oh gitu. Itu harus diangkat, rasa takutnya, kesedihannya, iya, harus diangkat semua, dikeluarkan. Nah nanti ada reprogram, namanya reprogram, menginstal program baru ke dalam pikirannya untuk masa depan dia. Ih serem ya. Didiamkan aja lama-lama bisa gila nggak sih Bu? Gila enggak, cuman ya banyak sedihnya. Gimana sedihnya? Sih? Kita nyimpen data kesedihan, ya apa-apa ya jadi sedih. Jadi efek samping dari nggak percaya diri apa Bu? Banyak, nggak berani bicara, nggak berani ngutarain sesuatu yang dia inginkan, entah itu ke pasangan,
ke saudara, ke orang sekitar tuh susah. Terus ya nggak pede, apa-apa tuh malu, takut, ada cemasnya, ada gimana, gentar gitu. Iya benar. Bingung masuk juga, Bu? Bingung masuk. Oh, masuk. Karena dia, ya itu tadi, dia nggak percaya. Aku bisa nggak ya? Dia nggak percaya sama dirinya gitu. Kalau untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, caranya gimana, Bu? Karena itu data masa lalu. Ya, kalau secara manual susah, karena dia data. Oh iya, Bu. Data seperti misalnya Ana punya HP. Kalau HP-nya itu bermasalah karena ada virus, berarti virusnya kan harus dikeluarkan. Karena nanti akan mengganggu seluruhnya aktivitas di ponsel. Oh gitu, Bu. Ya, jadi virusnya harus dikeluarkan atau reinstall. Atau di uninstall. Jadi kalau di hipnoterapi, berarti kan Ana itu program yang udah tertanam itu di uninstall, dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Ya, sama kayak di HP, aplikasinya itu udah nggak sesuai, nggak ada manfaat atau cacat ya, atau rusak, pasti kan dibongkar, uninstall, dihapus. Terus gini, Bu, kalau seandainya nih, Bu, ya biar nggak teringat terus, bisa nggak sih, Bu, memori dari kecil sampai di umur aku yang sekarang itu dihilangkan, jadi aku hidup di masa kini, itu ada nggak sih, Bu, yang kayak gitu? Kalau data bisa, cuman bayangannya enggak. Oh, bayangannya enggak. Jadi yang dikeluarkan karena data itu udah hilang ya, udah terhapus gitulah ya istilahnya. Tapi bayangan dari apa yang pernah diprogram di situ tuh enggak hilang total. Emosinya yang hilang. Jadi rasa takutnya, rasa sedihnya itu yang terlepas. Otomatis kan kalau mengingat sesuatu tuh udah nggak ada trigger. Oh gitu. Di hati. Kirain aku gini, Bu, bisa lupa semuanya sampai nggak ada bayang-bayang sama sekali gitu, Bu. Gini, misalnya Ana sering gitu di hipnoterapi ya. Iya. Yang ada masalah A, B, C tuh dilepas semua. Tapi karena nggak di reinstall program baru, nanti kemungkinan Ana akan kayak ya damai-damai aja, nggak ada memori apapun, rasanya cuman kan nggak seru ya. Karena terbiasa kan. Iya, nggak ada ingatan apa-apa. Iya, karena terbiasa berpikir dengan data itu. Oh gitu. Data itu kan keluar terus terbiasa dengan itu, tiba-tiba nggak ada, akhirnya bengong. Oh gitu. Nah, cuman makanya harus ada reinstall program barunya. Caranya, Bu, program barunya gimana? Ya, itu kerjaan hipnoterapis. Oh, jadi maksudnya kayak bener-bener dilupain semua, bahkan sama orang-orangnya tuh udah gak ingat sama sekali. Kemungkinan bisa lupa bisa juga. Untuk mengingatnya asalkan jangan di depan mata. Iya. Itu kan nggak melupakan ingatan. Iya, jadi kayak seolah-olah tuh udah nggak pernah mengenal siapapun gitu. Mengenalnya di masa yang sekarang gitu. Iya, bisa. Karena gini, kalau menghancurkan data di memori itu kan memang itu pekerjaan para terapis hipno ya. Nah, cuman kalau ketemu lagi ya kita tahu dia. Saya kenal nih sama dia gitu kan. Tapi dia pernah ngapain kita udah susah ngingetnya. Oh gitu. Ini bagus juga tuh, Bu. Kalau dilupakan semua. Kadang masa lalu yang dari kecil, misalkan kayak kesedihan semua isinya. Masa kecilnya istilahnya nggak pernah bahagia kayak yang lain-lain gitu, pengen dilupakan semua misalkan. Tapi hidup tanpa emosi, itu nggak seru. Mungkin ada emosi baru kali, Bu. Ya mungkin, kecuali ada hal-hal baru. Iya, ada hal-hal baru misalkan. Soalnya gini, kita untuk bangkit juga perlu tenaga. Oh gitu. Nah, tenaganya dari emosi. Afirmasi visual tanpa emosi positif itu nggak bisa. Jadi gini, emosi negatif jangan dibuang semuanya, sisakan. Oh gitu. Istilahnya gini, kenangan ini untuk pembangkit. Kan ada emosi, misalnya gini, awas ya, nanti aku buktiin, aku bisa
misalnya gitu ya. Nah, sisakan sedikit untuk dipindahkan ke emosi positif. Oh gitu. Untuk bangkit, ngelakuin aksi. Nah, apa yang diinginkan itu dikejar. Oh jadi Bu, kalau misalkan emosinya cuma dikit aja kan disisainya, sisanya kan dihilangin semua tuh. Jadi maksudnya nggak pernah nyebut orang-orang di masa lalu gitu kan? Itu udah nggak ingat semuanya Bu? Ya nggak ingat. Kecuali ketemu ya Bu ya? Karena emosinya kan udah lepas. Udah lepas. Iya. Yang bikin kita ngingat itu kan karena emosi. Oh iya paham. Ya kan? Mau itu emosinya isinya kesedihan, rasa takut atau kecewa atau apa, itu kan semua emosi tapi negatif. Nah, itulah yang dilepas. Yang disisakan sedikit aja untuk memicu semangat. Apa yang akan dilakukan ke depan. Ini jadi alatnya. Oh gitu. Gitu untuk diganti ke emosi positif. Ini bagus juga ya. Mau kayak gitu ya. Gitu ya. Dihilangin semua gitu kan. Apa sih terus suatu saat nih Bu ya, misalkan udah hilang semuanya, misalkan disisain kan sedikit ya Bu memorinya. Nah pas itu ketemu tuh sama orang-orang sebelumnya yang pernah bikin aku emosi, yang pernah bikin aku trauma. Ntar aku nggak inget lagi tuh Bu sama dia. Yang terlupa itu peristiwa. Oh peristiwa ya? Bukan rangkaian kejadian ya, tapi emosi-emosi di peristiwa itu. Iya. Misalnya Ana pernah disakitin yang parah, terus ketemu lagi di lain waktu, udah biasa aja. Oh udah biasa aja. Ngerasa kenal tapi biasa aja ya Bu? Tapi biasa aja. Oh gitu ya Pak. Karena apa? Pikiran bawah sadarnya udah memaafkan. Nah kita antara yang cerita dendam tadi dengan memaafkan. Dendam itu bikin stuck, yang memaafkan itu bikin move on. Oh gitu. Kalau misalkan udah ini, kayak misalkan pacuannya kan kita kayak pengen sukses gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan udah move on gitu, terus kitanya sukses gitu, apakah orang di masa lalu itu kalau ketemu kita tuh bakalan ini lagi Bu? Maksudnya kayak merasa terganggu gitu. Kok dia sukses ya gitu. Ya tertinggal yang jelas. Iya. Zaman dari mulai SD, SMP itu sering banget dibully gitu. Dibuka-bukain buku-bukunya, dipaksa kayak gitu. Terus kadang-kadang tangannya tuh diikat ke belakang, kitanya terus tuh dikeroyok kayak gitu. Pokoknya dihina-hina lah gitu. Kayak seolah tuh jadi tontonan orang-orang gitu. Sering kayak gitu dulunya tuh pas zamannya SD, SMP. Diolok-olok, kalau nggak bisa mata pelajaran diketawain gitu. Ya itulah dampak dari bulian ya. Mental tergerogoti, akhirnya hilang percaya diri. Jadi nggak percaya dengan dirinya. Kalau kita, Ana tuh bisa banyak hal sebenarnya. Terus pas udah masa remaja juga dibully lagi dalam pertemanan, selalu dianggapnya itu apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain, terus selalu nggak pernah jadi kayak dibutuhkan aja kalau ini tuh. Jadi kalau mereka butuh, mereka mau berteman sama aku, tapi kalau mereka nggak butuh, aku ditendang kayak gitu. Kalau kesono kemari aku nggak pernah diajak kayak gitu-gitu. Susah ya kalau udah kena ke jiwa kan ya. Iya. Mau maju kehalang, mental ya. Iya. Mau mundur tapi kepingin maju, akhirnya ya maju mundur. Anak itu gimana pun buah hati ya. Iya. Sekeras-kerasnya kita ke anak, tetap kasihlah pujian. Karena pujian itu dia butuhkan. Ya pujiannya sesuai ya, jangan berlebihan. Juga jangan dihinakan, dilecehkan. Pujian itu bikin anak percaya diri. Jadi dia mau ngelakuin sesuatu, dia nggak perlu validasi dari luar, karena dia udah terisi. Nah, repotnya kalau ada beberapa orang ya yang mengharapkan mencari validasi, tapi nggak dia temuin, akhirnya dia menghina. Menghina orang lain. Karena dia nggak pernah divalidasi kebisaannya, kemampuannya. Kosong, dia menghina akhirnya.
Nah, itu untuk orang yang mungkin bisa dibilang limitnya tuh gampang goyah ya. Ada orang yang kuat nih akarnya. Dia dapat hinaan, celaan, tapi dia nggak buat hal yang sama ke orang. Iya. Ya dia tahan, dia simpan. Ada yang gampang goyah tadi. Jadi karena dia ngerasa dia nggak pernah dapetin itu, akhirnya dia sakitin orang lain. Oh gitu ya sih Bu. Berarti trauma itu bahaya banget ya Bu ya? Bahaya. Terutama untuk diri sendiri. Iya. Juga bisa ke orang lain. Karena itu tadi luka-luka batin yang nggak diobati, yang nggak diselesaikannya. Dia ngelempar bibit-bibit yang sama ke luar. Akhirnya banyak orang-orang yang luka juga seperti dia. Iya benar. Karena prinsip dia, saya luka, kamu juga harus luka. Iya sih. Tapi kan nggak bener kan? Iya nggak benar. Yang sakit siapa, yang buat siapa, yang kena siapa. Gitu. Iya benar. Udah Bu, ini aja dulu deh Bu pertanyaan saya. Nanti kapan-kapan saya tanya-tanya lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.